Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Hadir kembali saya Mega Tresnowati mengisi podcast KPU Kabupaten Bogor, Demokrasi, Pintu Demokrasi, Demokrasi dimulai dari sini. Sudah hadir bersama saya di studio podcast Ketua KPU Kabupaten Bogor, Bapak Muhammad Adi Kurnia. Bagaimana Pak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu Mega. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Gimana nih rasanya sudah melewati pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin? Alhamdulillah kita lebih tenang lah pasca pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Jauh lebih plong ya Pak Lebih ya. plong. Semua sudah terlaksana dan terlewati. Baik, Pak Ketua, ini teman pemilih pengen tahu dong, kan tak kenal maka tak sayang ya Pak Ketua, pengen lebih dekat lagi nih dengan Ketua KPU Kabupaten Bogor. Bisa diceritain nggak asli orang mana, background dan segalanya? Oke, mangga. Mungkin perkenalan nama dulu ya Bu Boleh, Mega. siap. Nama saya Muhammad Adi Kurnia, bertempat tinggal di Ciawi. Saya lahir 33 tahun yang lalu di tahun 1992. Saya background sebelum menjadi penyelenggara pemilu, saya berangkat dari konsultan lingkungan. Pasca itu saya mengikuti rekrutmen PPK di tahun 2017 tahun 2018, dilanjut di tahun 2022 menjadi PPK Kecamatan Ciawi. Nah, untuk background pendidikan, kebetulan saya waktu D3, saya berangkat dari D3 dulu Bu. Boleh. Dari D3 saya di tahun 2010 sampai 2013 menjadi mahasiswa di diploma IPB, atau sekarang udah berubah nama menjadi vokasi IPB. Lanjut tahun 2013 sampai 2017 di Universitas Nusa Bangsa di Jalan Baru, mengambil studi kehutanan, sarjana kehutanan. Untuk hobi saya berdiskusi, membaca buku, dan mendengarkan musik. Wah, luar biasa nih. Apa sih yang menjadi motivasi ketua nih terjun menjadi penyelenggara pemilu? Memotivasi saya menjadi penyelenggara pemilu karena saya pernah menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, karena sudah menemukan keasikan menjadi penyelenggara waktu itu di tahun 2018 dan tahun 2023 menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Saya sebenarnya pada tahun 2018-2019 cuma berangan-angan Bu, ketika melihat Bapak Ibu komisioner yang sebelumnya, bagaimana sih rasanya menjadi komisioner KPU gitu. Kebetulan ada peluang waktu itu mendaftarkan diri menjadi komisioner KPU Kabupaten Bogor pada tahun 2023 dan dilantik pada tahun 2023 akhir pada bulan Desember. Rasanya luar biasa Bu, luar biasanya ngelola terutama logistik karena bidang saya di keuangan umum dan logistik. Ketika mengelola logistik yang biasanya di tingkat kecamatan yang hanya kurang lebih 80.000 waktu itu di Kecamatan Ciawi, ketika menginjakkan diri di KPU Kabupaten Bogor harus mengelola logistik kurang lebih 3.900.000 jumlah daftar pemilih di Kabupaten Bogor. Dan itu pun kita harus mengelola logistik sebanyak 2 juta, kurang lebih 2 juta surat suara di Kabupaten Bogor karena terdiri dari 5 surat suara di KPU Kabupaten Bogor. Tadi menarik nih, tadi udah dijelasin tupoksi Pak Ketua ya, karena Pak Ketua itu selaku Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Tadi sudah dijelaskan pula terkait pengalaman Ketua ketika menjadi PPK dan sekarang memimpin Kabupaten Bogor. Suka dukanya apa nih memimpin Kabupaten Bogor yang skupnya luas sekali, kondisi geografisnya tuh amat sangat luas. Gimana Ketua? Pertama-tama ketika pasca dilantik sih saya merasa kaget karena dari tahapan saya dilantik pada bulan Desember, saya hanya mempunyai waktu efektif itu 1,5 bulan untuk melaksanakan pemilu serentak, di mana di waktu 1,5 bulan ini bukan waktu yang lama untuk melakukan konsolidasi internal maupun komisioner dengan sekretariatan, komisioner dengan badan ad hoc di bawah kita, terutama dengan badan ad hoc ya Bu ya. Badan ad hoc kita mempunyai kurang lebih 130.000 badan ad hoc di bawah kita. Kalau dibandingkan dengan KPU kota kabupaten lain, jumlah 130.000 itu adalah jumlah
daftar pemilih tetap. Kalau di Kabupaten Bogor itu adalah jumlah penyelenggara kita di Badan Ad hoc, PPK, PPS maupun KPPS dan PAM TPS. Baik. Tadi sudah dijelaskan juga Bogor dalam angka ya Ketua. Betul. Ya, jumlah pemilih kita sekitar 3.900.000-an ya. Nah, tadi sudah jelaskan tupoksi. Nah, sekarang bisa diceritain nggak nih Ketua ke teman pemilih untuk tahun 2025 ini? Nah, kan teman pemilih pengen tahu nih kerjanya KPU setelah pemilu dan pemilihan ngapain sih? Nah. Jadi kadang pertanyaan ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat maupun stakeholder. Apa sih kerjaan KPU pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024 sampai nanti menuju 2029. Jadi tahapan kita yang sedang dilaksanakan pada tahun 2025 ini, kita masih melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan, yang dimana daftar pemilih berkelanjutan ini kita harus mengupdate data pemilih selama 3 bulan sekali. Kita mengupdate data pemilih. Dan selanjutnya kita melaksanakan sosialisasi yang dimana di bulan depan lah insya Allah kita akan melaksanakan sosialisasi ke sekolahan maupun kampus untuk pendidikan pemilih di Kabupaten Bogor. Sampai nanti kita menyusun anggaran untuk persiapan pemilu dan pilkada di tahun 2029. Baik, terkait partisipasi pemilih nih Ketua. Nah, partisipasi pemilu kan lebih tinggi daripada pemilihan. Nah, bisa dijelasin nggak sih Ketua kenapa bisa terjadi pemilu itu lebih tinggi partisipasinya dibandingkan dengan pemilihan? Ketika pemilu memang trennya lebih tinggi antara partisipasi dengan pilkada. Memang setiap tahun itu antara partisipasi pemilu dan pilkada, tren partisipasi pemilu lebih tinggi dibanding dengan pilkada. Cuma ketika dibandingkan dengan 2018, waktu itu di angka 69% untuk partisipasi pilkada, dan di tahun 2024 untuk partisipasi pilkada di angka 58%. Nah, ini dipengaruhi berbagai macam pengaruh nih terkait pemilih kenapa tidak datang ke TPS. Yang pertama mungkin terkait dinamika politik yang ada di Kabupaten Bogor. Yang kedua terkait tahapan pilkada yang sangat singkat dibandingkan dengan tahapan pilkada yang sebelumnya pada tahun 2019, yaitu tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini hanya hitungan kurang lebih 2 bulan lah di pilkada tahun 2024. Itulah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang kurang tersentuh oleh sosialisasi dari calon. Baik, Ketua, kita kan nanti menghadapi pemilu dan pemilihan serentak lagi itu di tahun 2029 ya. Kita sudah mulai bekerja, tahapan itu 20 bulan sebelumnya yaitu di akhir 2027. Bagaimana nih selaku Ketua KPU Kabupaten Bogor agar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bogor lebih baik lagi di 2009? Apa saja inovasi-inovasi apa saja yang akan dilakukan? Mungkin kita menitik beratkan terkait partisipasi ya, khususnya di pilkada, karena partisipasi pilkada kita di tahun 2024 hanya di angka 58%. Itu yang menjadi evaluasi kita untuk melakukan inovasi-inovasi lain pada pelaksanaan pilkada mendatang. Kita mungkin harus menggiatkan sosialisasi di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, sampai tingkat RT atau RW, supaya masyarakat lebih bisa mengetahui informasi-informasi yang akan dilaksanakan pada saat pilkada maupun pemilu di tahun 2009 mendatang. Baik, itu tadi sudah dijelaskan ya teman pemilih oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor terkait inovasi-inovasi yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemilu lebih baik lagi di tahun 2029. Ketua, selanjutnya nih pertanyaan last question. Ada quotes atau pesan-pesan untuk teman pemilih? Mungkin pesan-pesan untuk pemilih khususnya di Kabupaten Bogor pada saat pelaksanaan pemilu maupun pemilihan nanti tahun 2024, jangan lupa datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, karena datang ke TPS sangat menentukan 5 tahun ke depan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor. Baik teman pemilih, itu tadi podcast kita dengan Ketua KPU Kabupaten Bogor. Hatur nuhun Pak Ketua sudah hadir di studio podcast KPU Kabupaten Bogor. Teman pemilih jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.